Shalom, puji Tuhan, anugerah Tuhan kalau hari ini kita bisa sehat. Hari ini saya mau menceritakan pengalaman saya, di mana pada saat saya kena penipuan, tetapi Tuhan menyelamatkan saya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, di mana hari ini atas anugerah-Mu Bapa, kembali hamba mau Tuhan menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan hamba sekeluarga. Bapa, biarlah Engkau yang beracara dan biarlah hanya nama-Mu yang hamba permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi kejadiannya yaitu di beberapa tahun yang lalu, sudah saat saya pertama kali mulai membuka usaha saya, bisnis saya. Saat itu saya memesan keramik atau tehel untuk saya jual di toko saya senilai kurang lebih 30 jutaan. Dan beberapa minggu kemudian saya mendapatkan telepon penagihan dari perusahaan keramik tersebut untuk saya membayar harga keramik tersebut. Dan perusahaan tersebut memberikan saya nomor rekening, tapi rekening tersebut dia tidak bisa untuk saya transfer pada saat itu. Dan saya berkata kepada telepon kepada perusahaan tersebut, saya katakan bahwa mungkin saat ini ada gangguan dari bank yang ada di kota kami, sehingga saya belum bisa melakukan transfer pada saat ini. Dan saya katakan nanti sebentar siang atau 1 atau 2 jam lagi saya akan transfer harga barang tersebut. Dan saat saya lagi sementara tidur siang, tiba-tiba HP saya berbunyi dan ternyata di situ ada SMS, dan saya membaca SMS tersebut berbunyi demikian: transfer saja ke rekening tersebut. Nah, karena saya sementara tidur siang dan kondisi tidur yang nyenyak, tiba-tiba terbangun, dan di situ saya perintahkan kepada istri saya minta tolong kepada istri saya, tolong transferkan ke rekening tersebut untuk pembayaran tehel senilai 30 juta. Nah, singkat cerita, istri saya ke bank dan puji Tuhan, transferannya berhasil. Nah, saya melanjut, dan saya tetap, istri saya tidak membangunkan saya karena saya tetap tidur siang, istirahat siang. Dan 1 jam kemudian saya bangun, lalu kami beraktivitas. Saat itu kami ke pasar untuk kami membeli beberapa barang untuk keperluan kami. Dan saat tiba di pasar, istri saya saat berbelanja, saya ada di atas mobil. Nah, seperti biasa, saat saya sendiri menunggu di mobil seperti itu, ya saya biasa menyanyi memuji Tuhan. Jadi saya menyanyi lagu rohani pada saat itu, tapi kenapa hati saya tidak damai sejahtera? Nah, di situ saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, kenapa hati saya tidak damai sejahtera? Nah, setelah selesai saya berdoa, tiba-tiba telepon saya berbunyi. Ternyata ada telepon dari Makassar, dari perusahaan keramik, dan dia katakan, apa Bapak sudah transfer uang
harga keramik yang Bapak ambil. Dan saya katakan ya sudah, di beberapa jam yang lalu istri saya sudah transfer. Dan perusahaan tersebut berkata bahwa uangnya belum ada, belum masuk. Wah, saya kirimkan bukti transfer yang ditransfer oleh istri saya, dan perusahaan itu katakan bahwa itu bukan rekening mereka. Wah, saya kaget. Dan saya minta waktu, saya katakan ya tunggu, saya minta waktu. Dan perusahaan tersebut bersedia memberikan waktu 3 hari. Dan saat itu saya periksa kembali SMS, dan saya kaget, wah ini ternyata SMS penipuan yang seperti biasa terjadi, yang kita alami biasa, yang kita dapatkan SMS itu bahwa tolong kirim saja ke rekening ini. Dan ternyata saya tertimpa masalah itu. Wah, di situ saya karena baru mulai saya berusaha berdagang, belum terlalu lama ya. Bagi saya saat itu ya 30 juta itu sangat besar, dan di situ saya sangat stres, dan tanpa sadar air mata saya kok jatuh. Kenapa air mata saya jatuh? Karena ya saya pertama juga berpikir, wah ini uang kan banyak, saya bisa gunakan untuk dagang. Yang kedua, kok saya bisa teledor seperti ini. Dan yang ketiga, berpikir bahwa ini uang yang Tuhan percayakan kepada saya, kok saya bisa sia-siakan. Nah seperti itu, dan disitulah saya minta ampun dengan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya minta ampun karena saya hari ini teledor, dan uang saya sudah kirim, dan ternyata saya kirim ke tempat yang salah. Dan setelah saya berdoa, di situ walaupun dalam kesusahan saya menyanyi, saya memuji Tuhan. Saya menyanyi satu lagu rohani. Padahal kondisi saya saat itu, saya kan tidak bisa pada saat itu untuk menyanyi, tapi saya berupaya untuk mencari damai sejahtera itu, dan saya berupaya untuk mencari Tuhan. Dan selesai saya memuji Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingatkan bahwa harusnya kamu melakukan perintah Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Wah, di situ sangat berat untuk saya mengucap syukur. Tapi firman Tuhan berkata kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka kehidupan kita akan berhasil dan beruntung. Dan saat itu saya menguatkan hati saya, dan saya melakukan perintah Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya mengucap syukur atas kejadian hari ini. Lewat kejadian ini saya bisa belajar untuk lebih berhati-hati lagi di kemudian hari. Dan Tuhan, saya mengampuni orang yang melakukan penipuan terhadap saya. Dan saya berdoa bagi orang itu, Tuhan, kiranya biarlah uang yang dia terima itu dia pakai untuk menjadi modal usahanya dan bisa memberkati kehidupannya, dan biarlah ini penipuan terakhir yang dia lakukan. Nah, saya berdoa seperti itu. Setelah selesai saya berdoa seperti itu, tiba-tiba ada suara yang saya dengar katakan seperti demikian, telepon pihak bank dan suruh blokir rekening tersebut. Nah, saat itu saya langsung ikuti perintah suara itu, suara dari Roh Kudus, dan saya telepon ke pihak bank, dan pihak bank menanyakan saya kapan waktu kejadian. Saya perkirakan, saya katakan kepada pihak bank, ya saya perkirakan kurang lebih 4 jam yang lalu. Pihak bank itu tertawa dan dia katakan, sudah mustahil Pak, sudah tidak mungkin lagi. Banyak sekali terjadi pelaporan seperti itu. Kenapa Bapak teledor? Saya katakan, iya tadi saya ceritakan kronologisnya bahwa tadi saya sementara tidur siang dan setengah sadar, saya menyuruh istri saya untuk transfer, dan pihak bank katakan ya sudah ikhlaskan saja Pak, itu sudah
tidak mungkin lagi dapatkan karena waktunya sudah terlalu lama, dan mereka hanya melalui HP saja, transaksi HP, dana itu sudah berpindah ke rekening mereka. Pihak bank menjelaskan seperti itu, dan akhirnya saya menerima, dan saya terputus, kami tutup telepon, dan tidak lama kemudian Roh Kudus berbicara lagi, blokir rekening itu. Wah, di situ saya yakin sekali akan perkataan dari Roh Kudus yang Roh Kudus katakan, dan saya telepon pihak bank kembali dan saya katakan, Pak, saya minta maaf kali ini, saya minta tolong Bapak memblokir nomor rekening yang saya sebutkan. Dan pihak bank, singkat cerita, pihak bank itu dengan tidak percaya ataupun setengah hati, ya dia lakukan, dia blokir. Setelah dia blokir, setengah jam kemudian pihak bank itu menghubungi kembali saya, dan dia katakan, Pak, dananya masih utuh, masih ada dalam rekening orang itu. Nah, saya di situ bersuka cita dan sambil menangis kali ini bukan karena saya sedih, tapi saya menangis karena luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus, dalam segala hal, dalam segala perkara, Dia bersama kita, Dia selalu menolong kita, dan puji Tuhan, uang tersebut saya dapatkan kembali, dan itu semua karena pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan apapun yang kita alami saat ini, di masa-masa yang sukar, apa saja yang kita alami, jika kita berjalan bersama Tuhan Yesus, dan jika kita mau melakukan semua perintah Tuhan, saya percaya setiap kita melakukan perintah Tuhan, ada kuasa dalam setiap kita melakukan perintah Tuhan itu, dan ada mujizat yang terjadi, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu kesaksian saya hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Hamba sudah selesai menyaksikan kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Bapa yang maha baik. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, dan hamba berdoa bagi semua, oh Tuhan, orang-orang yang menonton kesaksian Tuhan, saudara-saudara kami yang menonton kesaksian hamba, biarlah Engkau memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur kepadamu Bapa. Segala puji, segala syukur, kemuliaan, pengagungan dan hormat hamba naikkan hanya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita tutup dengan penuh kasih, saya minta kepada saudara semua untuk like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.